Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya jelas ya? wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke. Jadi sekarang sesi ketujuh, mata kuliahnya nyambung dari yang kemarin. Setelah semua departemen di hotel dibahas, kita masuk ke dalam sales, tapi untuk forecastingnya dulu ya. Nanti sales manajemennya ada lagi mata kuliah tersendiri ya. Jadi sales forecasting, ada yang tahu nggak apa sih sales forecasting? Ada yang tahu nggak apa? Forecasting, ada yang tahu nggak apa artinya? Ada yang tahu nggak forecast? Tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak forecast apa artinya? Suara saya jelas nggak? Prediksi, Pak. Nah, prediksi atau peramalan ya. Jadi kita nanti setelah tahu front office, housekeeping, F&B, nanti kita salah satu waktu kita bikin hotel itu kita harus kuat di dalam peramalan penjualan. Jadi ini yang akan membuat hotel itu akan sustain, akan bertahan, akan berkelanjutan. Dibutuhkan suatu kemampuan untuk melakukan peramalan. Peramalan itu nanti kita bisa didapatkan dari polanya kita, kebiasaan hotelnya, atau juga dengan kondisi dari geografi dari masing-masing hotel ya. Kenapa forecasting itu diperlukan? Yang pertama, kita harus membuat suatu orientasi operation ya, terutama anak-anak rooms, FO, housekeeping, F&B gitu ya. Kita harus kasih tahu nih kira-kira minggu depan okupansi atau hari Jumat ini okupansi kita akan naik ke 100% misalnya gitu kan. Berarti kan si housekeeping harus prepare room boy-nya, kalau memang kurang dia harus prepare daily worker, anak trainee atau casual, begitu juga dengan F&B ya. Nah, itu dari sisi operation. Terus dari sisi keuangan, peramalan ini kalau perusahaan itu sudah besar, hotel itu sudah besar, apalagi hotel itu sudah masuk ke bursa ya, kayak grup Accor, Marriott itu kan udah masuk di bursa di Amerika gitu ya. Performan dari hotel itu dilihat dari waktu ke waktu gitu, itu akan menaikkan harga sahamnya, harga saham dari Accor atau Marriott dan sebagainya ya. Yang ketiga dari bisnis orientednya. Dengan begini kan nanti sales manager, revenue manager itu harus melihat, oh kira-kira ini forecast kita minggu depannya lagi, minggu ini kita bisa closing misalnya cuma 100%, tapi minggu Senin kita drop lagi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sales, apa yang harus dilakukan oleh revenue manager dalam sisi revenue gitu ya. Nah, namanya forecasting itu bergantung dari adanya demand dan juga supply sih ya. Kalau supply-nya di Palembang misalnya jumlah hotel sudah cukup banyak, tapi demand-nya tidak bertambah. Demand itu bisa berarti juga dengan ada industri baru, misalnya di Palembang ada Pertamina-nya, ada eksplorasi baru gitu ya. Jadi kan nanti akan banyak orang datang dari sisi teknisinya, dari sisi vendornya, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya industri tambahan baru dari Pertamina ini, nanti hotel di Palembang akan jadi ramai gitu ya. Nah, nanti kamu kalau jadi reservation atau jadi revenue manager atau e-commerce atau kamu yang udah pernah training di sini, setiap hari itu kamu akan membaca data kayak gini, kurva kayak gini nih. Jadi kita bisa melihat nih tingkat hunian pada hari ini, misalnya tanggal berapa nih ya. Misalnya ini tanggal 1 Februari ya. Kita mau melihat okupansi dari 5 Agustus sampai 27 Januari sampai ada Desembernya. Di sini terlihat bahwa pick up-nya di tahun baru gitu ya. Mulai tanggal 15 ini terjadi kenaikan okupansi, biasanya di sini mungkin sekitar 30, ini dia bisa naik sampai ke lebih ke atas. Ini okupansi atau harga ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti forecast ini yang akan membuat kita melakukan strategi apa yang harus kita lakukan gitu loh untuk meningkatkan penjualan kamar gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak?
Penjelasan saya mudah dimengerti atau susah? Cukup dipahami Pak, tapi belum ada pertanyaan. Bisa dipahami Pak. Ya. Nah, jadi nanti kamu once kamu jadi reservation, kamu jadi revenue manager e-commerce, ini makanan kamu sehari-hari nih, kamu harus baca kurva atau tabel kayak gini ya. Nah, di luar dari model begini kurva, kita melihat juga dari modelnya dari ini room occupied misalnya nih. Kamu akan baca setiap hari ini room occupied-nya, ada hari-hari di mana okupansinya tinggi, ada hari-hari di mana okupansinya rendah. Nah, nanti dari jenis kamarnya apa aja yang laku dan sebagainya. Nah, nanti dari sini bisa lihat, oh ternyata di November ada grup besar. Terus ada school holiday dari mulai tadi kan tanggal 16, makanya tadi okupansinya naik nih. Ya, ini hotelnya mungkin di mana nih? Mungkin di Australia. Oh ya, di Australia nih. Jadi di Australia, marketnya dia akan naik di school holiday. School holiday-nya di Australia mulai di Desember, sama kayak di Indonesia ya. Jadi school holiday mulai tanggal 15 Desember sampai dengan 15 Desember ya, ini tanggalnya, ini bulannya ya. Sampai dengan 30. 30-nya kan tahun baru ya, New Year's Eve ya. Nah, disinilah kita nanti kalau kamu jadi revenue manager di hari-hari ini nih, kan ini huniannya tinggi ya. Pas lagi hunian lagi naik ini, kamu naikin harga nih. Hari ini katakanlah ini harga ya, ini jumlah kamar ya. Harganya akan naik gitu ya. Nah, kalau kita manual. Tapi kalau baik kan kamu udah punya channel manager ya. Channel manager itu adalah satu fungsi sistem yang membuat kita bisa bikin struktur harga otomatis. Jadi once okupansinya naik ke 80, harganya setiap jenis kamar akan naik. Misalnya menjadi bar 1, bar 2 gitu ya. Bar ada yang tahu? Saya udah ngajarin belum? Evo, begitu saya ajarin bar nggak ya? Apa panjangan dari bar ya? Ada yang tahu nggak? Anak Evo, anak room. Bar itu base available rate ya. Jadi kita nanti bikin struktur harga itu harga nggak sama dari waktu ke waktu. Ada bar 1 sampai bar 7. Misalnya bar 1 harganya misal 1 juta gitu ya. Bar 2-nya turun menjadi bar 1-nya misalnya tergantung ya. Ada satu hotel bar 1-nya lebih tinggi, ada satu hotel justru bar 1-nya lebih rendah. Katakanlah bar 1-nya lebih rendah ya. Misalnya kita jual bar 1 di harga 500 gitu. Nanti di bar 2 naik di 5,5, bar 3 naik 600 untuk segala jenis tipe ya. Nanti tipenya setiap tipe naik-naiknya nggak sama gitu ya. Atau bisa berbeda tergantung dari jenis kamar gitu ya. Itu namanya base available rate. Atau banyak juga beberapa hotel menggunakan namanya BFR, base flexible rate ya. Intinya sama. Jadi ada beberapa rate harga, rate kamar yang berbeda tergantung dari tingkat huniannya ya. Jadi kita namanya revenue management, nanti di sesi terakhir kita belajar revenue management. Di revenue management itu kita menjual harga dengan diskriminasi. Jadi pada tingkat okupansi 60 harganya mungkin 500. Tapi waktu okupansinya naik ke 70 harganya 900 dan sebagainya ya. Itu namanya rate discrimination ya. Gitu. Ini contoh dari kalender sampelnya. Jadi dari sini kita membaca yang ini ya. Oh ini kenapa naik? Oh di sini ternyata detail ada grupnya. Atau seasonnya apa? Ada peak season gitu. Oh ternyata ada apa grup? Apa namanya grup? School holiday. Di sini peak season ya. Di sini ya. Gitu ya. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu istilah pick up report nggak? Pick up itu apa sih artinya? Ada tahu nggak? Mengambil, Pak. Pick up ngambil ya. Pick up itu artinya kalau di dalam hotel, kalau kamu reservation atau anak room tuh, jadi setiap hari itu rata-rata tumbuhnya berapa kamar gitu ya. Misalnya kamu di Windham ya, setiap hari itu suka ada tamu yang langsung go show. Nah, mata kuliah ini udah saya pernah ajarin belum ya? Baru yang B kayaknya ya. Kemarin libur 2 kali. Belum ya? Yang ini belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Pick up tuh misalnya gini, kamu di Windham ya, Hotel Windham di Palembang, kamu di front office, kamu dari front office kamu udah bisa tahu nih rata-rata setiap hari itu ada orang yang go show ya langsung ke hotel,
Bisa langsung reservasi lewat telepon, atau langsung datang ke hotel, langsung pesen, langsung stay gitu ya. Nah itu namanya pick up. Rata-rata sehari pick up bisa dari orang datang go show, orang datang booking lewat telepon, same day ya. Jadi same day reservation, hari itu reserve, hari itu stay. Atau dia langsung booking lewat OTA, hari itu pagi langsung sorenya dia udah check in gitu ya. Nah itu namanya pick up. Jadi dalam satu hari kamu pick up-nya bisa berapa banyak gitu ya. Nah nanti kamu akan sendirinya kan kamu terlihat dari polanya masing-masing hotel beda-beda ya. Misal bisa aja di Windham setiap hari pick up-nya 20 kamar gitu ya. Karena banyak orang-orang sana yang modelnya nggak pakai OTA tapi langsung datang gitu ya. Misalnya dari arah Lahat, Muara Enim, langsung datang ke Palembang karena ada tugas dinas, go show langsung ke situ, atau baru telepon hari itu juga, langsung stay dan sebagainya. Nah, pick up ini nanti kamu jadikan dasar kalau kamu nanti di revenue management ya. Jadi setiap hari itu pasti ada pick up-nya. Kalau hotel baru emang agak susah kamu nyari pick up-nya karena belum terlalu kelihatan polanya. Tapi kayak di Jakarta tuh ada hotel yang sudah 20 tahun ya. Itu pick up-nya itu setiap harinya tuh udah angkanya more or less udah tepat gitu. Rata-rata sehari misalnya 40 kamar gitu ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan di daerah situ, terus banyak juga government di daerah situ sehingga hotel tersebut nggak pernah sepi gitu. Pasti ada aja yang same day reservation, langsung pick up. Tapi ini hotel ini pick up-nya akan menjadi kecil kalau hotel itu sudah punya basic okupansi yang tinggi ya. Kalau hotel kayak dulu misalnya katakanlah Mulia gitu ya, hotel Mulia di Jakarta itu okupansinya ramai terus gitu ya. Nah, pick up-nya mungkin kecil karena orang udah booking jauh-jauh hari gitu ya. Atau zaman dulu Hard Rock di Bali tuh lagi jaya-jaya zaman dulu tuh orang booking bisa sebulan sebelumnya gitu ya. Tapi kan sekarang orang langsung dapat, datang ke Bali langsung dapat ke kamar gitu ya. Nah, ini kita ceritain ini ada 2 jenis hotel. Ini kasus ceritanya ini di Sydney ya di Australia. Kebetulan dulu saya injas di sana. Jadi kita melihat hotel kita berbanding dengan rata-rata hotel di sekitaran Sydney gitu ya. Misalnya hotel kita saat ini okupansinya tumbuhnya baru 4,4%, pick up-nya baru 4, sedangkan Komset 0,4. Ini bagus atau jelek menurut kamu? Komsetnya 0,4, hotel kita 4,4, bagus atau jelek? Pick up-nya. Ada yang bisa jawab? Bisa jawab nggak? Masa gampang gitu nggak bisa jawab sih? Bagus nggak? Cari saya ini dulu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jawab. Jadi ini lebih bagus ya Belum Komset. tahu Pak Dino, Jadi mohon tumbuh. maaf. Oke. Industri atau market tumbuhnya cuma segini. Terus hotel kita tumbuhnya jauh di atas ini. Berarti ini bagus ya. Ini rata-rata industri atau rata-rata kompetitor kamu. Misalnya Windham kompetitornya misalnya Aston, Area Duta, dan yang lain-lain kalau digabungin tumbuhnya cuma segini. Tapi kamu sebagai Windham tumbuhnya 4,4. Berarti kamu bagus gitu ya. Nah ini setiap hari kita namanya revenue manager setiap hari ngelihat ini, GM juga lihat ini, sales juga lihat ini, front office lihat ini. Jadi kita lihat hotel kita masih oke ya dibanding kompetitor, tumbuhnya masih bagus gitu ya. Oke, nanti dari situ kita bisa lihat bookingan yang ke hotel di Australia ini, kebetulan kasusnya Australia, segmentasinya adalah datang dari corporate, terus dari leisure orang yang liburan ya mungkin orang Indonesia mau liburan ke Sydney, terus dan yang lain-lain gitu. Nah nanti dari sini kita bisa lihat ternyata market terkuat kita adanya leisure nih di Australia ini gitu ya dibanding corporate. Nah berarti kita harus punya sales yang kuat untuk leisure-nya. Dulu tuh kalau kita salesnya di Bali ya, dulu ingat saya teman saya di Ritz-Carlton itu dia tuh kerjanya nggak di Bali tuh, dia kerjanya keluar keliling Eropa jualan hotel-hotel itu, apalagi menjelang musim-musim sebelum musim-musim libur gitu ya. Jadi dia kerjanya keliling-keliling Eropa, ngambil market Eropa gitu ya.
Nah, nanti kalau kamu kerja di hotel tersebut akan begitu ya. Jadi kamu akan fokus di mana segmentasi pasar itu yang paling besar apa gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Pak, itu salesnya ke Eropa, Pak ya? Atau gimana, Pak? Iya, salesnya ke Eropa. Zaman dulu kita jalan ke masing-masing agent gitu ya. Jadi kayak di Eropa tuh ada, misalnya di Rusia gitu, marketnya Rusia itu ada satu travel agentnya di Rusia yang besar. Dia itu biasanya misalnya masuk di bulan Juli ya. Dulu Rusia kebanyakan itu pedagang-pedagang senjata yang ilegal-ilegal gitulah ya. Tapi dia orang kaya kita kayak apa yang punya Chelsea gitu-gitu kan. Itu orang kaya orang di Rusia itu liburan ke Bali itu banyak itu grupnya Rusia itu. Terus di Eropa Barat apalagi lebih banyak, Eropa Timur juga banyak. Nah, kita nanti kamu sebagai sales akan fokus tuh nanti ada yang megang Eropa, ada yang megang Amerika, ada yang megang Australia. Sama juga semua yang megang Australia kita jualan di Australia. Biasanya kita masuk ke agen-agen besar di Australia atau kita ikut pameran di Australia gitu ya. Nah, tetap kita yang namanya walaupun apa namanya internet atau apa sih namanya tuh menggunakan platform OTA sudah banyak, tapi untuk grup-grup ini kita harus datang secara personal gitu ya. Kita harus secara personal meyakinkan para klien kita, terutama agen-agen besar di Australia, Eropa dan sebagainya, bahwa hotel kita saat ini misalnya ada perkembangan udah lagi renovasi atau kita tambah kamar baru atau fasilitas baru, itu harus diinform ke tamunya. Jadi si tamunya akan terus tahu gitu keadaan hotel kita. Jadi semakin sering kita sales kan nanti si agentnya akan aware. Jadi biasanya connectivity atau apa personalisasi atau hubungan secara ini akan menjadi lebih kuat gitu dibanding kita hanya nunggu bola doang gitu ya. Karena dulu kan di Bali itu market terbesar katakanlah Eropa sama Australia. Ya kita harus bersaing dengan hotel-hotel lain. Ya salah satu caranya adalah kita harus nyiapin orang sales manager berangkat ke sana. Biasanya kamu nanti dikasih kartu kredit tuh ya, kartu kreditnya bisa Amex, bisa apa sih, Mastercard atau Visa yang dibayarin sama hotel. Jadi kamu nggak usah kepikiran mau bayar apa, tapi semuanya harus berdasarkan tujuan bisnis ya, misalnya stay di hotel atau makan di restoran atau entertain orang, itu bebas, itu nggak ribet, jadi tinggal nanti dirimbes saja waktu di bukan dirimbes, langsung dibayar oleh hotel pada saat itu ya. Untuk jangka waktunya biasanya berapa lama, Pak? Kalau misalkan ngirim salah satu bisa 2 bulan, tergantung kayak kamu misalnya megang Eropa Barat. Eropa Barat kan ada beberapa negara ya, ada misalnya ke Belanda, pindah ke Belgia, kemana. Nah tergantung dari kue kamunya, market segmen kamu, lepasnya Eropanya bagian mana gitu. Kayak Eropa Timur banyak Rusia gitu ya, atau bagian negara bagian dari Rusianya lagi. Nah itu biasanya kita nanti bikin schedule ininya, sales call-nya. Misalnya kamu sales call ke Eropa, mungkin kamu ikut di ITB Berlin dulu ya. Di ITB itu kayak pameran pariwisata terbesar di Eropa tuh di ITB di Berlin biasanya, di Jerman. Mungkin dari Jerman itu nanti kamu harus datangin juga agen-agen di Belanda, agen-agen di Belgia dan negara-negara Eropa lainnya, supaya waktu kamu pulang itu kamu udah punya bookingan yang udah confirm gitu loh, untuk setahun ke depan gitu. Bisa dibayangin segitu susahnya dulu jualannya. Dan sekarang itu sama, masih kompetisi dan kita masih jualan keluar. Nah, bedanya untungnya kalau hotelnya kita brand besar kayak Accor atau Marriott, biasanya dia akan ada booth sendiri. Misalnya booth-nya Marriott di ITB Berlin gitu ya. Nanti hotel-hotel grupnya Marriott di Asia, di Afrika yang mau join bisa ikutan, jadi jatuhnya lebih murah gitu. Jadi booth-nya bareng-bareng, nanti kita ada meja khusus misalnya Indonesia ada bagi lagi, ada Bali, ada Sumatera, ada Jawa dan sebagainya. Ya, sampai di sini ada yang mau nanya lagi? Bapak boleh izin tanya Pak, Salsa Pak? Yuk, gimana? Kita dalam report yang tabel performance tadi Bapak, pick up reportnya itu tadi kan Bapak bilang presentasi okupansi ADR RevPAR kita harus lebih tinggi dari presentasi kompetitor ya. Iya, benar betul. gitu Pak. Yang ini ya, betul. Bagaimana cara kita untuk menjaga agar
konsistensi statistiknya itu tetap increase, Bapak. Statistik dari pick up report ini. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui yang pastinya tabelnya itu kita kan pasti ada naik turunnya, Pak. Bagaimana cara kita sebagai revenue manager, sebagai salah satu pihak revenue management untuk menjaga konsistensi increasing dari statistik pick up report tersebut, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Dina. Jadi kerjanya ini bukan kerja revenue manajernya aja sendiri, itu kerja seluruh tim hotel ya. Memang si revenue manager bilang nih, ini posisi kita sekarang udah di atas ini. Nah dari situ GM akan bilang untuk menjaga ini, pertama rooms, pastikan housekeeping kamarnya harus selalu bersih, tidak ada komplain. FO, pastikan check-in, check-out mulus, nggak lama, nggak ada komplain dan sebagainya. Engineering juga kamarnya harus terawat dan sebagainya. Yang pertama produk harus dibenerin, itu service juga dibenerin. Nah kalau udah produk dan servisnya konsisten, itu biasanya hotel itu akan terus stabil market leader gitu. Kecuali kalau hotelnya tersebut, sorry to say ya, misalnya chain-nya nggak kuat gitu ya. Kalau chain yang besar biasanya dari brand-nya udah ngejagain bareng-bareng gitu. Dia ada satu standar kualitas ya. Nanti kita ada brand audit untuk standarnya gitu. Jadi standar itu nggak boleh jauh dari, nggak boleh turun gitu. Nah dengan apa namanya standar servisnya selalu dijaga, insya Allah pasti kita selalu bisa menjaga apa sebagai market leader di dalam kompetisi gitu ya. Ini adalah yang ada di hotel, bahwa tetap produk dan servis menjadi yang utama. Jadi banyak hotel-hotel yang produk dan servisnya hotelnya udah tua gitu ya, tapi karyawannya bisa engage sama tamu, produknya, makanannya selalu terjaga, dia nggak akan kehilangan marketnya gitu loh. Malah justru ada hotel baru, cuma ukuran 3 bulan, rame doang, habis itu langsung nyungsep gitu, karena dia tidak menjaga yang namanya produk dan servis gitu ya. Jadi kembali produk dan servis yang utama, yang lainnya strateginya yang dijalanin juga. Jadi si revenue manager waktu bikin strategi juga didukung oleh produk sama servis yang bagus itu. Sekarang revenue manager secanggih apapun, kalau produknya jelek tetap aja nggak bisa jualan gitu ya. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Kalau nggak ada nanti kita setiap bulan, setiap hari, setiap minggu itu ada namanya pick up analysis ya. Ini katakanlah bulan Maret. Pada bulan Maret kita melihat di bulan Maret kita akan melihat April misalnya closing-nya di 50%. Tapi mungkin nanti pas actual-nya April bisa naik gitu ya. Ini juga sama nih, di bulan Januari kita melihat misalnya melihat bulan Februari di 35% ya. Tapi ternyata actualnya di 40. Ini tumbuh ya dari 35 ke 40. Bulan Januari melihat Maretnya, ini belum ada. Oh, sorry, di 35. Ternyata actualnya di 60. Nah, kayak gini berarti ini kerjanya si ya revenue manager bekerja, sales bekerja, semua tim bekerja gitu. Jadi waktu kita bikin forecast-nya di Januari angkanya segini, actualnya bisa lebih besar ya. Februari lebih naik, Maret di 35 jadi 60 dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang nanya nggak cara baca pick up ini? Bacanya gini ya. Ini di bulan Januari menilai bulan-bulan ke depan. Jadi waktu di Januari kita melihat Februari akan closing di 35. Pas di Februarinya ternyata closingnya 40. Berarti bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus, Berarti Pak. ada tumbuh kan dari 35 ke 40. Di Januari kita melihat Maret itu 35%. Nah, kita melakukan satu strategi gimana caranya naikin bulan Maret. Kita jualan, kita bikin promo, bikin apa, akhirnya closing bisa di 60. Ini tumbuhnya 2 kali lipat gitu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi nanti kerjanya kamu sebagai revenue manager nge-push semua departemen, kamu akan bilang nih, Desember masih 2% nih, gitu kan. Di Januari, tapi di Februari udah pick up menjadi 3%, di Maret untuk Desembernya udah pick up 10%. Nah, itu setiap bulan itu kamu, biasanya kita terima forecast ya 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret. Terus nanti ada weekly, ada daily, gitu ya. Jadi, kalau kamu mau jadi revenue manager, kamu harus terbiasa sama angka. Tapi
kamu nggak usah takut. Semua angka itu ada dari sistem. Jadi kamu tinggal pelajarin dan itu akan polanya akan berulang-ulang ya. Tapi kemampuan kamu pakai Excel, kemampuan kamu bikin analisa juga membantu gitu. Tapi maksudnya orang awam pun kalau dikasih waktu belajar bisa gitu. Jadi kamu nggak usah takut dulu dengan figures, dengan angka, karena angka ini dikeluarin dari sistem. Jadi angka ini akan dikeluarin dari sistem yang ngasih tahu nih OTA bulan Maret dari 60 ini berapa persen, government-nya berapa persen, corporate-nya berapa persen, dan sebagainya. Ya, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Modelnya selain model kurva atau apa, model tabel gini, juga sama kurva ya sama aja kayak yang tadi ya. Jadi kita bisa melihat tampilan-tampilan ini. Jadi kamu kalau kerja di revenue manager itu kayak kamu kerja di bursa efek gitu. Nanti kamu komputernya tuh ada mungkin 2 atau 3 gitu. Kamu ngeliatin angka, oh ini naik kompetitor. Kamu lihat ada apa nih di Aston kalau di Windham kamu ya. Oh Arya Duta ada apa nih, kok bisa pick up gitu ya. Nah kamu harus info ke tim. Ini di sana ada grup ini, ayo coba kamu cari grup yang sama atau grup yang juga akan meeting di Palembang gitu ya. Kamu harus kuat jualannya, atau mungkin yang Jakarta sales office-nya harus di-push supaya jualannya bisa naik dan sebagainya ya. Oke, lanjutnya, nah ini dasar kamu bikin peramalan ya. Nanti kalau kamu jadi revenue manager atau kamu jadi sales manager, front office manager, harus bisa bikin nih basic, ini paling basic ya. Jadi kalau di basic itu kita, ini misalnya tanggal ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kamu udah ketahuan nih biasanya pick up-nya di Jumat, Sabtu, Minggu ya. Misalnya hotelnya Novotel Palembang deh gitu, weekend-nya rame ya. Jadi dia dimulai pick up di Jumat, Sabtu, Minggu misalnya gitu ya. Misalnya kita jadi Novotel, kita pada tanggal 30 November, kita yang udah booking di Jumat 55, Sabtu 70 kamar, Minggu 20 kamar gitu ya. Berarti okupansinya segini. Nah ini okupansi ini ada yang tahu nggak rumusnya dari mana? Apa dibagi apa? Ini jadi 50, ini jadi 58, formulanya dari mana ke mana? Ayo siapa yang bisa jawab? Okupansi standar. Room occupied dibagi room available, Pak. Ya, berarti ini kan occupied-nya 60, available-nya 120, berarti 50%. Siapa tadi yang jawab? Indah ya? Indah, Pak. Nah, ini juga sama, okupansinya 5, booking-nya 55, available 120, berarti okupansinya 46. Nah, ini yang on the book ya, yang udah booking ke sistem ya. Nah, setiap hari kan kamu bilang, saya bilang tadi, rata-rata pick up ada yang 4, ada 5, ada 13, tergantung dari hari, tergantung dari ini. Ini ternyata ada pick up nih. Same day, hari itu ada yang booking 4, 5, sebagainya. Nah, jadi yang booking plus pick up dijumlahin sama kamu, itu namanya forecast. Ya, saya ulang ya. Yang sudah booking di sistem, plus ditambah pick up, jadinya apa? Forecast, Pak. Jadinya forecast. Nah, forecast okupansinya dapatnya dari mana yang ini? 50, 61, 50 dapat dari mana ya? Ini sama kayak tadi. Dari mana coba? Forecast dibagi room available ya. Jadi itu sama. Semuanya dibagi room available. Jadi forecast-nya 74, tadinya 70 jadi 74. Berarti tumbuhnya 4 gitu ya. Ternyata tumbuhnya 4 itu ada individual yang check-in nambah 5 di forecast ini ya. Bisa jadi gue datang dari pick up, tapi ada grup yang cancel 1. Jadinya 4 kamar tambahnya gitu ya. Jadi pick up-nya itu ada yang nambah, ada yang kurang gitu ya. Ada yang cancel kan nggak jadi booking atau dipindahin bookingnya ke tanggal segini gitu ya. Ini yang paling dasar ya, ininya pick up apa namanya basic forecasting. Nanti UAS-nya saya bikin gini bisa ya. Ya, kamu masukin angka-angkanya gitu bisa ya. Bisa, Pak. Gampang Bisa, ya. Pak. Oke. Bisa. Ini yang sederhana ya, kita masuk ke yang lebih advance ya. Sederhana pokoknya gitu, cuman booking plus pick up ya. Kita lihat yang advance. Kalau di advance sebenarnya sama, booking plus pick up. Cuman kamu pakai segmen.
Kamu tahu apa artinya segmen? Market segmentation apa artinya? Segmentasi pasar, Pak. Segmen itu apa aja? Ayo. Jadi hotel kita itu market segmennya ada individual, yang perorangan, ada company, perusahaan. Wholesale apa artinya wholesale? Ada yang tahu nggak wholesale artinya apa? Iya, wholesale artinya apa? Wholesale itu kayak travel agent gitu, Pak. Ya, agen-agen besar ya. KH, Panorama, Bayu Buana, apalagi MG ya. Yang gede-gede itu di wholesale. Nanti dari wholesale dia jualan ke retail. Mungkin di Palembang ada agen-agen kecil tuh ngambilnya dari wholesale ya. Meeting dan kongres apa artinya? Nah, coba. Ayo yang room, ya, meeting dan kongres artinya apa segmennya? Ini yang disebut MICE tuh ini, yang orang meeting, ada kamarnya, ada meetingnya, ada coffee break, ada segala macam. Terus leisure apa? Hiburan, Pak. Hiburan ya. Ini segmen ya, kamu hafalin. Ini segmen, nanti berbagai hotel beda lagi. Di sini bisa di breakdown lagi. Mungkin ada 20, tergantung masing-masing hotel. Ada yang cuma 5, pengen simple gitu ya. Nah, jadi bedanya itu kalau advance pakai segmen ya. Kalau yang basic, nggak pakai segmen. Nah, dengan begini kamu lebih tahu nih nanti. Corporate-nya kecil banget nih katanya ya. Ternyata yang lebih gede misalnya nanti ada OTA di sini, berarti sales-nya kayak kurang jualan nih gitu. Nah, kamu nanti sebagai revenue manager tuh harus bisa menelit ya. Walaupun kamu levelnya revenue manager, tapi kamu bisa memberikan saran ke director of sales, memberikan saran ke F&B director, ke room division manager, untuk melakukan konsentrasi segmentasi pasarnya masing-masing. Kalau kamu di Evo, segmen pasar yang kamu konsentrasi di mana? Coba. Kalau kamu anak Evo, atau kamu jadi FOM, fokusnya ke yang mana? Di Evo kamu nanti kasih target individualnya ya, jadi setiap tamu yang check-in, show individual, kamu harus bisa upselling misalnya. Upselling tahu nggak apa artinya upselling? Tahu, Pak. Apa upselling? Memberikan harga yang lebih tinggi, Pak. Dari Jadi kamu normal. nanti, kamu jadi FOM, kamu ngasih anak buah kamu front desk, masing-masing harus bisa upsell. Nanti yang paling banyak bisa upsell, kamu kasih bonus. Biasanya hotel kita bikin strategi seperti itu ya, supaya supaya penjualannya semakin baik ya. Jadi dari front office juga jualannya bagus, banyak upsell-nya, sales-nya juga corporate-nya banyak dan harganya bagus dan sebagainya ya. Nah, ini sama ya contohnya dari on hand booking ya plus pick up, tapi bedanya ini pakai segmentasi ya. Sampai di sini ada yang mau nanya? Yang mau nanya nggak? Oh, nggak ada. Oh, udah selesai. Ada yang nanya nih? Ini baru basic loh, nanti di revenue management lebih detail ya. Tapi basicnya ini ya, kamu kuasain ya. Kalau kamu jadi revenue manager, basic banget nih ini. Nanti detailnya banyak banget kalau kamu jadi revenue manager ya, atau e-commerce. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, seperti biasa jangan lupa kuisnya ya. Oh ya, tadi saya lupa. Pernah dengar istilah parity nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, jadi kalau parity itu kamu ya sebagai hotel membuat strategi harga itu harus sama di semua platform ya. Misalnya kamu di Traveloka jualan kamar deluxe-nya harganya deluxe-nya 700.000 gitu ya. Maka di blibli.com, di Agoda, booking.com, dan semua platform harganya harus sama. Namanya parity. Parity itu harganya sama. Di web kamu juga harganya harus sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang membedakan nanti adalah
masing-masing OTA itu akan memberikan diskon cashback. Kamu pernah nggak pakai Traveloka dikasih cashback atau dikasih diskon balik sama Traveloka atau Agoda gitu ya? Pernah kan? Nah, itu adalah strategi masing-masingnya. Jadi hotel itu kan kerjasama sama Agoda, jadi harga kamar kita 1 juta, kita ngasih komisi ke si Agoda. Biasanya nilainya dari 12% sampai 20% tergantung dealing masing-masing gitu ya. Jadi kalau bayangin kalau kamu harganya 1 juta, terus kamu kontraknya sama Agoda 20%, berarti kamu dapat terima di hotelnya berapa? Kamu jual 1 juta, tapi lewat Agoda masuk kamu 20%. Jadi kamu dapatnya berapa? 1 juta kurang 20% berapa? 800, Pak. Nah, 800 gitu ya. Nah, jadi kita harus bikin harganya tetap sama, 1 juta dijual di Agoda, 1 juta jual di Traveloka, dan sebagainya. Nanti masing-masing OTA yang bikin promo sendiri-sendiri, ada cashback, ada apalah promosi apapun, secara platform di webnya, di OTA-nya harganya harus sama. Itu namanya parity ya. Kalau kamu nggak parity, nanti kamu punya OTA akan komplain sama kamu. Berarti ada diskriminasi harga. Kamu berikan ke si Traveloka harganya jauh lebih rendah. Kenapa gitu? Bisa jadi production-nya tinggi ya, OTA, apa namanya si Traveloka gitu ya. Nah, itu nanti kembali di link dah kamu sebagai seorang revenue manager, kapan kamu. Biasanya kita kontraknya setahun ya, nggak bisa bulan-bulan beda-beda ya, kamu harus setahun. Itu namanya parity ya. Nah, nanti ditanya nih tadi yang saya sebutin parity apa, pickup apa, business forecasting apa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau nanya nggak sebelum saya tutup? Nggak ada? Kalau nggak ada, thank you. Jangan lupa, biasa kuisnya di email. Ke sini emailnya. Dan lupa di subjeknya ditulis nama kampus, kelas, dan mata kuliahnya ya. Oke. Thank you for attending the class. See you hari Rabu ya? Kamis, Pak. Kamis. Oh, kalau Rabu yang kelas lain. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Tolong foto dulu deh. Ketua kelas. Dibukain dong. Aduh. Udah, Pak, tadi. Oh, udah foto tadi? Semuanya? Iya, tinggal Indah kirim ya, Pak. Yang nggak hadir siapa, Indah? Nanti WA ke saya ya. Biar saya absen. Oke ya. Thank you. See you next. Terima kasih, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino. Thank you, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino.